ini. Kan ada gambarnya di sini. Ada gambarnya. Oh, berarti dia DPT itu ya. Kita ambil saja salah satu yang mirip tadi itu cantilever, itu sebenarnya yang tadi kan tipis saja dia. Nah, ini. Nah, cantilever wall ya. Ayo lambat ini. Karena ini versi demo, saya enggak sempat ngutik lagi. Karena begitu harus ke situ, saya harus mematikan antivirusnya itu macam-macam itu loh, reportnya itu. Kalau yang polosan gini langsung dari ya nanti nggak bisa disimpan gitu aja. Yang kemarin itu hilang lagi. Data save, no data save, oke, does not print ya. Jadi cuma demo version saja. Tapi tetap bisa ditampilkan kok, apa namanya, misalnya kita membuka, ini kan ada yang tersimpan di pas ini, kita masuk ke eh 2000 ini ya, itu kok tidak ada semua. Oh, cantilever wall-nya tidak ada. Kita kalau ngambil di yang 2020 sama tidak ada, 2019 atau kita buat sendiri aja lah. Nah, pilihannya kan ini model cantilever wall ya, agak dibuka sedikit ya. Ini sudah langsung ada yang, maksudnya ini ada di sini. Nah, kita tinggal menentukan data tanah ya, sama tahapannya ya, nggak usah dianuk. Saya mau fokuskan. Kalau ini saya sebenarnya sudah saya hitung semua itu, tugasnya itu sudah ada hitungannya semua, bahkan dengan perkuatannya ya. Kalau misalnya ini dimensi untuk yang cantilevernya mirip-mirip ini toh, tadi gambarnya itu, tapi sekarang posisi timbunannya itu ada di belakangnya sini, atau ini silakan dibalik aja, nanti ada di sebelah sininya timbunannya. Terus kemudian di sini ada tanahnya seperti di tugasnya itu. Nah ini nanti posisinya seperti ini, tapi posisi bebannya ada di sebelah belakang sini sampai dengan lereng sini. Jadi sebenarnya yang bekerja pada tembok penahan itu ya hanya tanah yang di sini aja. Kalau yang belakang-belakang enggak. Jadi prinsipnya kalau kita mau tanah itu gini loh. Jadi jangan dibayangkan keseluruhan ini akan menjadi pendorong itu. Nanti kalau biar enggak salah persepsi yang. Jadi kalau kita punya tembok penahan ini ya. Kemudian ini ada tanahnya di sini. Artinya yang mendorong ini itu adalah sampai dengan apa istilahnya, sudut geser dalam tanah di depannya ini, atau letak potensi runtuhnya dari timbunan yang ada di sini itu di mana. Nah, itu. Jadi bukan keseluruhan ya. Karena tanah itu kalau di gini, tegak gini, ditimbun gini ya tanah itu, kan dia akan longsor sesuai dengan sudutnya, yang sudut keruntuhannya itu ya. Nah ini yang mendorong kalau dikasih temboknya itu ya. Jadi ini yang mendorong terhadap dinding penahannya. Nah, makanya kalau ini kemudian kalau yang di kuliahnya kan ada seperti ini kemudian kalau ada beban merata berarti ditambahkan dengan beban seperti ini, beban merata. Kalau ada ki di atasnya itu ditransfer sebagai beban seperti ini. Kalau ini pengaruhnya terhadap
dinding penahannya, luasan ini. Jadi nanti kalau digabung ya seperti ini. Jadi keseluruhan yang ini tidak ikut bekerja ya. Kalau hitungan manual nanti ya. Sebenarnya yang saya inginkan yang kemarin-kemarin juga ada hitungan manualnya. Tapi saya kalau yang pondasi dalam, oke lah kita sudah belajar dulu kan pondasi dalam. Kemudian pondasi dangkal juga sudah belajar pondasi dangkal. Jadi mestinya harus muncul. Tapi yang kalau yang DBT ini sama stabilitas lereng, yang stability, slope stability, karena baru ini itu yang agak susah untuk anunya. Kalau slope stability itu kalian kan mencari ini ya, dan ini kan sudah ketemu satu bidang longsor ini. Nah, satu bidang longsor yang sudah kalian temukan, yang menyebabkan SF-nya terkecil itu kalian gambar. Dihitung manual, maksudnya pakai Excel, pakai apa silakan. Nanti di kayak kita hitungan anu itu, dikasih dipotong-potong, itu dikasih bias-bias ya. Boleh pakai metode Bishop atau Belenius, nah, dipotong-potong gini. Nanti ini berapa, sini berapa, tapi dijumlahkan semua sehingga itu. Terus dibandingkan dengan hasil yang dari GeoVive-nya. Biasanya ya nggak terlalu jauh ya hasilnya itu. Ya, hampir mirip lah. Karena kayak yang kita pilih yang potongan yang sudah paling apa ya sesuai dengan yang dipilih sama GeoVive-nya itu potongannya. Kalau kita nyari sendiri kan butuh waktu lama. Ya, kalau manual ya, kalau manual dihitung satu-satu. Ini nanti yang ke sini, terus kalau misalnya lerengnya ke sini, hanya ke sini, dan seterusnya kan sampai alternatifnya kalau dari apa namanya di situ kan sampai 100 alternatif bidang longsornya ini. Garis yang dihitung yang lingkaran-lingkaran itu kan sampai dengan 100 kali alternatif sampai ketemu dengan SF yang paling kecil pokoknya. Paling kecil. Nah, itu berarti SF lerengnya itu yang muncul itu. Kesimpulannya kan seperti itu. Nah, dari yang paling kecil itu, tapi saya lihat kemarin tidak ada yang ngerjakan seperti itu. Untuk yang pondasi dalam aja tidak ada yang ngitung manual pakai Luciano Dico atau tidak ada. Tapi belum saya lihat lagi sih, karena ada yang mengumpulkan lagi. Jadi maksud saya, kalau dari itu kan sudah langsung muncul QS jadi ininya, kemudian sama QP toh, yang N ininya. Nah, nanti ini dibandingkan dengan Luciano Dico. Luciano Dico itu QS-nya ya ini sepanjang ini sampai dengan kedalaman itu berapa QS-nya. Kemudian QP-nya dari anu kan ada di bawah sini, ini QP ya. Kalau ini ada nilai K besar, kalau Luciano Dico. Kemudian kalau yang ini ya nilai N yang S-nya itu yang terbatas 3 sampai dengan 50 nilai SPT itu ya yang dibatasi nilainya situ. Itu terus itu dibandingkan nanti hasilnya seperti apa. Maksud saya gitu, arahnya itu ke situ. Pondasi jangkal juga begitu. Pondasi jangkal kan ngitungnya pakai GeoCAD kan langsung ketemu jebret-jebret gitu ya. Nah, nanti pakai manualnya seperti apa, dihitungnya ini seperti, tapi itu kalau pondasi jangkal kemarin saya lihat sudah hampir semua kalau nggak salah mengerjakan manual maupun GeoVive-nya. Tapi yang dalam belum saya lihat semua, belum sempat cek semua. Itu. Nanti stabilizernya seperti ini. Yang pondasi, yang DBT manualnya belum jadi, belum selesai mungkin ya kuliahnya, kan baru masuk ke DBT itu kuis tekanan horizontal dan DBT itu sudah sebenarnya ya, kuisnya sudah. Minggu ke-27 belum ya? Masih minggu depan ya? Iya sih, ya nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya, gimana ini? Kalau harus menerangkan ini kan ini sama dengan kayak satu kuliah sendiri. Ya intinya kita tinggal bisa milih, kemudian prinsip inputnya sama. Jadi nanti yang diinputkan sebagai timbunan langsung yang efektifnya ya. Kalau gamanya pilihannya data tanahnya itu kan
misalnya ini harus ditutup dulu, karena nggak bisa masuk ke sini ya. Nah, ini ya efektifnya yang dimasukkan ya, hasilnya juga saya efektif. Kemudian angle of friction-nya, angle of friction itu sudut yang terbentuk antara dinding kuliahnya sudah atau belum? Ada satu orang yang jawab. Kuliahnya tembok menahan, dinding menahan. Sudah diterangkan enggak mengenai angle of friction? Belum, Pak, baru mau masuk. Nah, itu aduh. Tapi di situ ada maksudnya angle of friction itu kalau misalnya sudutnya ini ya, ini tembok penahannya. Nah, kemudian gayanya itu kan seperti ini seharusnya ya. Tapi karena ada sudut yang terjadi antara permukaan tembok dengan sudut geser dalam tanah, kemudian di sini muncul namanya sudut-sudut itu yang disimbolkannya biasanya begini, kayak ini simbolnya ya. Ya itu berapa itu masukkan ke sini. Kalau ada rentang nilainya nanti diajari di kuliahnya. Itu yang dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi nanti ini kamu pilih aja. Kira-kira biasanya nilainya itu kurang lebih 2/3 dari nilai sudut geser dalamnya. Tapi ya tidak mesti ya, jangan jadikan patokannya. Biasanya ini 2/3-nya dari sudut geser dalam efektif ya. Ya seperti ini. Masukkan ke ini. Kalau misalnya memang ini kan langsung aja berarti deltanya kan otomatis diambilkan dari sini kan ini enggak. Jadi dia berupa inputan ya. Untuk data tanahnya kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang ininya data tanah, geometrinya, jadi geometrinya digambar dulu. Ini kalau ini jelas di belakangnya sini ya tanahnya ya. Jadi tanahnya itu ada di sebelahnya sini, di sisi belakangnya kalau yang ini. Jadi ini tanahnya yang jelas pasti ada di daerah sini. Nah, ini tanahnya. Nah, tapi nanti yang bagian mendorong itu bidang keruntuhan tanahnya ini, yang tanah yang runtuh itu kan sekitar ini, yang merupakan mendorong. Tapi cara ngitung anunya ya dari yang pertama tekanan tanahnya, kalau yang dari atas sini kan belum ada tekanan tanah, semakin ke bawah semakin ada tekanan tanah. Terus yang dari ya dari istilahnya nanti ada KA, koefisien tekanan tanah aktif ya, aktif ini. Kemudian ada K0, ada KP ya. Kalau K0 itu apa? Etres ya. Kalau KP pasif ya. Pasif itu cenderung langsung aja istilahnya, kalau yang dari sini ke sana mendorong itu aktif. Nanti yang menahan ada di depannya, kalau kita tanam misalnya kita masukkan ke dalam ini, nah ini pasif. Nanti dia menahan. Koefisien tekanan tanah pasif. Nah, itu nanti yang akan diajarkan lebih detail saat kapan ini tanahnya sebagai posisi aktif, saat kapan dia sebagai posisi pasif. Waktu kuliah itu apa sudah sampai ke situ ya? Kondisinya sama, seimbang, artinya kan nol, etres ini. Jadi ini titiknya di dalam tanah, ini tanah, kemudian di dalam sini ini kan nol. Jadi dia tekanannya dari kiri kanan sama ya. Tidak ada yang aktif, tidak ada yang pasif. Jadi kita namakan dia kondisi etres. Etres atau ya istirahat, nol kan nol, tidak ada anunya. Nah, besarnya tekanan tanah itu kan kalau dari atas, kalau kita punya tanah di sini kan ada sigma V ini ya, kemudian yang di sini ada sigma H ya. Nah, sigma H tekanan dari atas itu yang biasanya kita namakan dengan overburden toh. Jadi gamma dikalikan H. Gamma tanah di atasnya berapa? Kalau ada lapis-lapis ya ini lapis-lapis. Kemudian ditambah ketebalannya. Kalau cuma satu lapis, ini yang saya modelkan satu lapis ya, nanti berapa besarnya sampai ke titik yang ditinjau ini, titik A misalnya ya. Tapi kalau ada lapis-lapis ini ya, lapis ini ditambah lapis ini, atau ya yang terang urutnya kan itu kan. Misalnya titiknya di sini dia, ini ada lapis 1, A1, nah di sini
sampai sini H2. Jadi di sini sigma H-nya berarti H1 kali gamma 1 ya. Ini kan ada gamma 1 di sini, lapisan 1 ditambahkan dengan separuh H2. Kalau H2-nya tebal ini ya. Tapi kalau memang ini sudah H2 ya H2. Kita dikalikan gamma 2 di sini. Nah, tergantung nanti kalau memang dia kondisinya tidak ada air, ya berarti ini gamanya overbordered efektif ya, berarti efektif yang dimasukkan di gamanya ya. Gamma efektif itu gamma sat minus gamma W ya. Ya, gamma satnya dari tes tanah. Nah, ini nanti yang untuk vertikal ya, horizon. Ini vertikal ya dari atas. Balik. Jadi ini overborder ya. Sedangkan vertikal kan berarti arah itu sama dengan waktu kita belajar koefisien gesekan itu. Jadi dikalikan dengan koefisien kalikan sigma H. Nah, koefisiennya ini ada yang KA, ada yang KP, ada yang K0 sebagai jadi sigma H horizontal itu K dikalikan sigma V. Nah, sigma V-nya ya. Jadi ini ada K0 address, ada posisi sebagai yang aktif mendorong gitu, ada yang pasif. Itu kira-kira gambaran nanti di sininya ya. Tapi kan kita tinggal masukkan aja, dia ngitung sendiri sudah. Kemudian inputnya untuk tanahnya ya sama dengan sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Data tanah yang dimasukkan, tapi itu merupakan hal yang paling penting. Karena kita keliru memasukkan data tanah ya keliru semua. Ya. Jadi ini kondisinya ada total. Kalau total itu gini. Kemudian kalau efektif ya kita masukkan ini ya. Jadi total itu posisi short-term karena nantinya masih belum ada sudut gesernya belum muncul gitu ya. Nunggu waktu kan, konsolidasi itu nunggu waktu, nunggu long term. Tapi kalau efektif berarti kita sudah masukkan ke sini ya kondisi efektifnya. Sudut geser dalam efektif, kemudian C efektifnya berapa diinputkan di sini. Kalau sudah data tanah yang ke-1 sudah selesai, masukkan data tanah yang kedua sampai berapa lapis gitu ya, nanti tergantung dari analisa data tanah yang kalian lakukan terhadap soal ini ya. Jadi ini kasus ini, soal ini data tanah tadi itu diambil di bawahnya ini. Jadi nolnya itu waktu ngebor itu nolnya di sini, permukaan tanah ini timbunan ya, yang garis-garis ini timbunan. Jadi ngebornya di sini. Jadi data yang ini benar-benar data timbunan, data tanah timbunan. Kemudian dia membebani lapisan ini. Nanti boleh aja disamakan lapisannya, kalau yang ke atas tidak perlu lah ini, yang di bawah ini aja. Jadi bisa diabaikan karena kalau stabilitas seperti ini, kalau kemarin yang slope stability itu kan ada ada titik untuk menentukan awal sama akhir ya. Jadi kalau yang kemarin yang ketika kita mencari bidang longsornya itu kan kita bisa ini terminasinya ini terminasi awalnya di sini, terminasi akhirnya di sini misalnya seperti itu. Maka dia akan menggerakkan bidang longsornya ya salah ya. Antara ini dan ini ya. Antara ini dan ini. Makanya kalau ini kita geser-geser titiknya, ini kita geser ke sini atau lebar itu memperoleh hasil SF yang terus berubah-ubah terus ya. Jadi mungkin kalau yang sudah sering mungkin bisa 3 atau 4 kali menggeser ini, tapi mungkin alternatif 1 yang digeser pertama dari sini ke sini sudah melingkupi semua, ketemu SF-nya sekian gitu ya. Kalau sampai sini berarti overall stabilitas ini. Kemudian nanti mungkin dicoba di timbunannya saja
ini apakah timbunannya sudah cukup kuat atau enggak. Jadi dia ya bergeraknya ya hanya di sekitar sini toh, sekitar ini ke sini ya. Kalau ini semakin ke belakang sini, dia juga akan bergerak mengikuti ini. Semuanya dicoba kurang lebih 100 bidang longsornya ini. Nah, masing-masing bidang longsor itu nanti ada SF-nya. Nah, itu pilih yang paling kecil ya. Pilih yang paling kecil, itu aja untuk menentukan bidang longsor. Nanti untuk timbunan dengan DPT juga sama seperti itu. Tapi yang di sini kan dia ditahan oleh ini. Ini tergantung dari jenis tanahnya. Artinya kalau sudah ada DPT, kemudian ada beban timbunan ini, dan dia masih longsor, bisa jadi longsornya itu di mana. Kalau misalnya bidang garis longsornya itu di sini ya, berarti di bawah ini perlu ada dikasih apa ya, tiang atau dikasih apa sebelum dibangun tembok penahannya ya. Nah, dikasih di sini untuk menahan bidang longsornya. Nah, ini beberapa titik tidak perlu ada pancang atau ada pondasi lagi di bawahnya, karena rata-rata yang bergerak ini kan bagus tanahnya ini. Jadi yang bergerak itu ya dengan timbunannya saja. Timbunannya kalau tidak terlalu tinggi mungkin ya ininya juga nggak tinggi, bisa cuma 1 meter. Tapi tetap butuh ini, kalau enggak kan masa tanah tegak ini nggak bisa ya. Jadi masih nanti gerowong gini akan jatuh ke bawah ngebleki warung. Tadi kalau dikasih ini kan nanti tertahan oleh ini. Ya, itu ya. Jadi ini untuk ngitung yang dinding menahannya seperti itu. Jadi data tanah ini, terus data tanah yang di bawahnya ya lapisan-lapisan itu ya. Lapisan-lapisan yang ada di bawahnya itu dimasukkan semua tebalnya. Itu yang tugas kalian yang penting juga di situ, karena seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini ada data tanahnya itu. Kemudian ini kalau butuh data lab-nya. Nah, cuma ada 2 aja yang ditanyakan, yaitu yang pertama analisa data tanah. Ya. Apakah tanahnya bisa kalian kelompokkan menjadi satu lapis saja, satu lapisan data tanah, atau mungkin 2 data tanah, 2 lapisan ya. Nah, setelah itu 2 atau 3, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau ya seperti yang pernah saya sampaikan itu. Jadi kalau ada beberapa lapisan ya hanya disederhanakan kira-kira ketemunya 2 atau 3 lapisan saja. Selama memungkinkan ya, selama bisa. Terus setelah itu baru dicari. Jadi kalau tidak ada DPT, lerengnya itu kalau tidak muncul DPT, ininya tidak ada DPT-nya misalnya ya, ininya ada, apakah lerengnya dengan data tanah itu berapa SF-nya. Jadi kayak slope stability ya, kayak slope stability yang kemarin. Nanti ini lerengnya, kemudian itunya berapa angka keamanannya. Nah, sementara biar nggak bingung, kalau ada ketemu warung, misalnya nanti jangan warungnya abaikan, anggap saja tidak ada warung. Ya, nanti kan ada beberapa STA di situ, ada beberapa yang ada warungnya, biar tidak membingungkan, saya tidak bingung, warungnya anggap tidak ada. Jadi yang penting itu adalah lapisan tanahnya ya, lapisan tanah di bawahnya itu seperti apa. Ya, sini paling intinya yang dianalisa itu sebenarnya di sini toh. Kalau saya ini toh. Nah, ini yang mau dianalisa. Karena apa? Karena yang ini lapisannya ketemu dengan lapisan yang sudah lapuk ya, artinya sudah terurai. Kalau dulunya awalnya kan batuan semua. Ini sampai sekarang juga tetap batuan, sampai dengan kurang lebih 10 sampai 15 itu ketemu batuan lagi di sini. Nah, yang ini sudah berubah menjadi tanah. Tapi tanahnya, kalau sekalian sempat belajar geologi dulu tidak ada ya. Nggak tahu, kalau yang sekarang kan ditaruh di semester 1 pengantar geologi. Kalau di lapisan sini ketemu dengan tanah, berarti batuan yang dahulu ada di lapisan ini sudah mengalami pelapukan, berubah menjadi tanah. Nah, tanahnya itu memang tidak terlalu tebal, ya kurang lebih kira-kira 10 sampai 15 meter saja. Di bawahnya lagi,
ketemu batuan lagi. Makanya yang itu yang ini aja. Yang dianalisa itu pakai GeoVive cocok. Kalau pakai program lain dia akan analisanya jauh kemana-mana, kecuali kita menginputkan data dengan spesifik ya. Terus kemudian kita closing, baru kita bisa analisa. Tapi kalau pakai GeoVive enggak, karena dia punya ini bisa dimaju mundurkan ya di sekitar itu aja ya. Ya sama sih, sebenarnya sama. Hanya dikunci yang mau dianalisa sama aja. Kalau pakai GeoVive kan bisa langsung. Jadi tinggal majukan ini sama ini, kayak yang kemarin itu loh, yang dimajukan mundurkan titik itunya, putarnya bidangnya itu, yang ini, ya, di situ dia akan menganalisa keruntuhannya itu. Kemudian nanti hasilnya yang jelas yang ya tolong dilengkapi analisa data tanahnya itu semampu kalian melengkapi ya, jangan kayak misalnya ada salah. Jadi karena itu penting sekali. Kalau saya kan kemarin selalu di RPS-nya itu jadi itu ditekankan untuk analisa data tanahnya itu yang pokoknya diulang-ulang itu. Karena kalau itu salah kita menentukan, ya sebenarnya sih proses bertahap gitu ya. Jadi kita salah menentukan juga hasilnya akan menjadi salah ya. Ini ternyata kok tidak ada ya. Atau mungkin udah ada. Jadi tidak semua ya, karena ya ngopi dari krek-krekan. Jadi tidak semua disediakan sama yang di sini. Mungkin kalau yang kemarin slope akan ada ya slope. Coba kalau saya buka slope, kalau slope ada apa-apa kan mirip aja, kan bisa kita lewat slope stability. Nanti tolong yang enggak hadir atau diberitahu ya. Nah, ini kan ada ini. Oh, contoh yang saya sendiri ya. Aduh, ternyata nggak bisa. Oh, yang kelas timbunan. Bukan yang di sini. Yang disediakan sama. Oh iya, kebusuk semua berarti. Nggak bisa. Repot rekan-rekan ini. Ada ternyata. Ada. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya coba lihat ke ya yang hasil pekerjaan yang kalian kerjakan kemarin. Sudah saya coba mengelompokkan semuanya, tapi mungkin ada yang kelewatan ya, nanti dicek ini. Ini ada alasnya, saya buka satu-satu.
Itu saya kelompokkan sebagai kelompok nggak jelas ya. Ada nama kelompok tapi tidak ada kelasnya. Tapi kalau dilihat di sini kelas A, kelompok 1, fondasi dalam, dangkal, stabilitas lereng. Nah, ini tidak tahu yang terbaru. Bukan gini maksudnya. Maksud saya itu laporan bagus, laporan lengkap. Itu disajikannya boleh dalam Word atau PDF. Nah, PowerPoint-nya itu ya difungsikan untuk materi presentasi, bukan dari dua-duanya itu terus isinya sama, atau maksudnya gitu tetap ada yang kelompok 1 yang kemarin sudah sempat saya nah yang ini yang oke ini ya, jadi ini laporannya misalnya, tapi tetap nggak ada ya. Coba saya lihat yang kelompok 2 ini, kelas A ini, yang ngelusupnya ada enggak ini, ingat saya nggak ada. Oh, ini yang ada ini. Kok pakai sondir sih? Oh, jelas datanya SPT kok sondir. Kan? Saya belum lihat semua. Saya dukung fondasi dalam IC. Ini apa sih, Mas? Mana kelompok 2? Tapi di sini terus apa ini? Jadi, aduh, jadi ngerti. Iya kan? Bingung dia itu ya. Jadi ngitung